sehingga bisa merasakan sensasi yang selama ini dirasakan oleh telinga. Kan yang dengar telinga, bukan hidung. Kalau dengar pakai apa? Kan telinga kan. Jadi semua berharap, hidung berharap punya pendengaran, mata berharap punya pendengaran, tangan berharap punya pendengaran, betis berharap punya pendengaran, sehingga seluruh anggota tubuhku bisa merasakan sensasi yang dirasakan oleh telinga. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi itu semangatnya Imam Syafi'i ketika mempelajari adab. Dan benar kan, makanya Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Ketika mendengar bagaimana kisah-kisah heroiknya orang-orang soleh, itu rahmat itu turun. Abu Hanifah pernah mengatakan, al-hikayatu minal anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya minal fikhi li'annaha adabul qaum. Mendengar kisah-kisah ulama-ulama terdahulu dan betapa hebatnya akhlak dan adab mereka, itu lebih aku sukai daripada belajar fikih. Karena itu adab sebuah peradaban, adab sebuah kaum. Jadi Abu Hanifah mengatakan cerita bagaimana adab kepada Allah, bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka sujud, bagaimana bersihnya hati mereka, bagaimana mendengar Ibnu Aun kalau dicaci maki cuma bilang barakallahu fik, barakallahu fik. Bagaimana Syu'bah beristighfar ketika mendengar ada orang yang menjelek-jelekan dia. Bagaimana Imam Nawawi mengejar dan menghalalkan pencuri yang mencuri pecinya. Itu kata Abu Hanifah, kalau dengar cerita-cerita seperti itu lebih aku sukai daripada fikih. Bukan meremehkan ilmu fikih. Bagaimana meremehkan? Abu Hanifah adalah satu dari 4 ulama fikih terkemuka sampai hari ini. Satu dari 4 imam madhab, 4 madhab yang paling tersebar di seluruh dunia. Tapi maksudnya ini real, ini fikih real, ini fikih yang nyata, fikih yang nyata. Kalau kita mendengar ucapan balaslah keburukan dengan kebaikan, itu masih teori, itu masih teori. Tapi kalau kita sudah mendengar Ibnu Aun ketika dicaci maki mengatakan barakallahu fik, itu real, dan real lebih ngena daripada teori. Kalau kita mendengar muliakan tamumu, itu bagus, tapi itu masih teori. Tapi begitu kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud menjamu Zadzan sehingga dia taubat dan jadi ulama besar, itu sensasinya beda. Hadirin dirahmati. Itu nikmat gitu. Para ulama nikmat. Jadi para ulama ketika belajar itu nikmat. Semua pengen punya pendengaran. Jadi bukan tertekan, bukan beban. Makanya kalau yang kita pelajari benar, metodenya benar, kurikulumnya benar, itu belajar itu mengasihkan, belajar itu nikmat. Semua pengen punya telinga, padahal 2 telinga kan cukup. Tapi saking serunya, itu semua pengen punya satu-satu tuh. Kepala pengen punya satu, dengkul pengen punya satu, lalu lutut pengen punya satu, kelingking pengen punya satu. Saking nikmatnya. Itu testimoni dari Imam Syafi'i. Karena nikmat. Nah ini PR kita, bagaimana kita nikmat menuntut ilmu agama. Bagaimana kita nikmat dalam belajar. Luar biasa hadirin yang dirahmati. Makanya kan Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau mendengar asma-asma Allah itu hatinya bergetar, bergetar sensasi, nikmat. Dan kalau ayat-ayat Allah dibacakan zadatum imana, bukan mulas, senang dia, nikmat. Jadi belajar itu proses nikmat yang menyenangkan. Orang happy ketika belajar, orang bahagia. Apalagi kalau langsung mendengar praktek-praktek ulama-ulama terdahulu, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka. Oh itu luar biasa hadirin sekalian. Jadi memang ilmu itu meneduhkan, ilmu itu rahmah. Karena nama lain dari Al-Quran adalah rahmah, sebagaimana surat Yunus ayat 58. Jadi orang tuh seneng gitu, orang berubah. Dunia ilmu kan bukan dunia retorika, tapi bagaimana merubah orang jadi orang baik, jadi orang yang matang, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang tenang, jadi orang punya adab besar, jadi orang yang punya kelas hadirin. Dan itu dinikmati. Nah ini yang harus kita pikirkan. Itu para ulama demikian ketika belajar, nikmatnya luar biasa. Makanya mereka datang. Hadirin kalau nggak nikmat, kan nggak mungkin Jabir jalan kaki 1 bulan untuk 1 hadis, nggak mungkin. Itu ada kenikmatan, ada sensasi tersendiri. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ahli dunia atau orang yang hobi dunia, yang lebih tepatnya orang yang hobi dunia mengejar dunia itu nikmat.